Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan ya, oleh kemurahan Tuhan saya boleh kembali melayani di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sungguh satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Di usia yang sudah tidak muda lagi, kami boleh tetap melayani Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang pengharapan. Banyak kali di dalam kehidupan kita melihat keadaan dunia yang semakin tidak mudah. Tapi bagaimana kita tetap dapat memiliki pengharapan di dalam Tuhan itu. Bapak Ibu, pengharapan bukan sesuatu yang kita sudah lihat. Pengharapan adalah sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita menantikannya dengan tekun. Kalau sudah kita lihat, itu namanya kenyataan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana pengharapan itu selalu harus kita miliki dalam hidup. Kalau kita kehilangan pengharapan, maka akibatnya bisa fatal untuk kehidupan kita ya. Bapak Ibu, jangan hanya berharap kepada apa yang bersifat sementara, yang bersifat fana, yang akan berakhir. Kalau kita hanya mengharapkan segala sesuatu yang bersifat fana, segala berkat yang ada di dalam dunia, mungkin itu kekuasaan, mungkin itu uang, harta benda, ataupun segala macam keelokan manusia, ternyata semuanya itu akan membawa kita kepada kekecewaan. Karena apa? Semuanya bisa hilang, bisa sirna. Tetapi milikilah pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan yang sejati yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pengharapan untuk ikut serta dinobatkan secara penuh sebagai anak-anak Allah. Pada hari Yesus Kristus datang kali yang kedua untuk menjemput gerejanya. Bagaimana tubuh kita yang fana ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Atau kalau kita sudah meninggal dunia, kita akan diubah menjadi tubuh kebangkitan. Pengharapan yang sejati yang harus kita miliki adalah kita diam di dalam kekekalan bersama Tuhan dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya. Itu pengharapan yang tidak pernah hilang dari hidup kita dan tidak boleh hilang di dalam hidup kita. Kristuslah pengharapan kita itu. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita? Kita dapat berharap, terus memiliki pengharapan. Baik dalam kehidupan di dunia yang bersifat sementara. Terlebih lagi dalam kehidupan di dalam kekekalan bersama Kristus. Dalam kemuliaan bersama Kristus. Yang pertama, kita harus berfokus kepada kemuliaan bersama Tuhan Yesus Kristus kelak. Tanpa berfokus kepada semua itu, keadaan di dalam dunia tidak menjamin hidup kita. Tetapi hanya pribadi Kristus yang kekal, yang mampu menjamin segalanya dalam hidup kita. Berfokus pada kemuliaan bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat 18 sampai 25. Tetapi saya akan membacanya tidak semua supaya waktunya cukup. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 8 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dan ayat 23 sampai 25,
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita dapat tetap memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini? Kita harus senantiasa berfokus pada kemuliaan bersama Kristus kelak. Seringkali di dalam kehidupan kita, fokus kita tidak terarah. Kita bingung dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tetapi mari belajar untuk fokus kepada pribadi Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kekal bagi kita. Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini menyatakan bahwa penderitaan di zaman ini, di zaman dia ada, di zaman kita ada, tidak sebanding penderitaannya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah bagi anak-anaknya. Bagaimana Allah menobatkan, melantik anaknya secara penuh sebagai gerejanya. Bapak Ibu, kalau tengah keadaan dunia ini ada penderitaan bagi gereja dan sebagainya, di dalam semuanya itu tidak sebanding kelak dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan bagi anak-anaknya. Ketika tubuh kita yang fana diubah menjadi tubuh kemuliaan, kita menyongsong Tuhan di angkasa, bawa prosesi menuju sorga, masuk dalam pesta kawin anak domba Allah, mendirikan kerajaan 1000 tahun, dan bersama-sama dengan Tuhan berada di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Itu merupakan miliaran ribuan tahun yang akan kita miliki. Itulah yang sungguh-sungguh harus menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat ya, kalau di masa lalu Ibu Barnabas ya selalu menyatakan, "Dek, saya ini dikenal sebagai pendeta akhir zaman," ya begitu ya. Saya selalu tertawa kalau mendengar apa yang dikatakan Ibu Barnabas. Tetapi ternyata hari ini saya juga meneruskan apa yang dia katakan. Saya bersyukur itu karena kemurahan Tuhan. Berfokus pada kemuliaan bersama Kristus. Bagaimana Rasul Paulus bisa berkata, penderitaannya yang begitu banyak, didera, dipermalukan, bahkan dia harus mengalami hukuman mati karena Kristus sebagai penderitaan yang ringan dibanding dengan kemuliaannya bersama Kristus. Mengapa sampai dia berkata demikian? Rasul Paulus adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dia mengejar-ngejar jemaat Tuhan sampai ke kota Damsyik. Dan dalam perjalanan ke kota Damsyik itu, Rasul Paulus melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bayangkan Yesus yang tubuhnya hancur, mati di atas kayu salib, dikuburkan, dia bangkit kembali dalam kemuliaan yang luar biasa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus dikatakan di saat itulah melihat cahaya yang begitu terang, yang menerangi langit. Dan dari dalam cahaya itu Tuhan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah, masuklah ke kota, dan di sana akan diberitahukan kepadamu apa yang harus engkau perbuat." Saat itulah kedua mata daripada Rasul Paulus ini menjadi buta. Dia jatuh tersungkur. Dan orang harus menuntunnya masuk ke dalam kota.
Selama 3 hari 3 malam dia tidak bisa makan ataupun minum. Hatinya diliputi dengan kemuliaan Tuhan yang membuat dia gentar, takut dan sekaligus sangat kagum. Dan Tuhan mengutus muridnya yang bernama Ananias. Ananias, pergilah ke jalan lurus. Di sana engkau harus pergi ke rumah seorang yang bernama Yudas dari Sardus. Engkau harus berjumpa dengan orang yang bernama Saulus ini. Dan Tuhan mengutus Ananias. Dalam hati Ananias berkata kepada Tuhan, Tuhan, orang ini sudah banyak menganiaya jemaat-Mu. Mengapa saya harus pergi kepada orang ini? Tapi Tuhan berkata, orang ini adalah alat pilihan bagiku yang akan memberitakan tentang aku kepada raja-raja, kepada bangsa-bangsa lain dan bangsa Yahudi. Dia akan menanggung begitu banyak penderitaan karena namaku. Engkau harus pergi kepadanya. Dan di sanalah Ananias pergi dan dia menumpangkan tangannya atas Paulus. Dan Saulus ini pada akhirnya bisa melihat lagi. Matanya kembali bisa melihat. Dan dia penuh dengan Roh Kudus. Dia dibaptiskan. Dan dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Hidupnya penuh dengan penderitaan akibat nama Tuhan. Tetapi dia berkata, penderitaan yang zaman sekarang ini, di mana dia ada hidup, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterimanya dari Tuhan kelak bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali dalam hidup kita, penderitaan kita tidak seperti penderitaan Rasul Paulus. Penderitaan kita mungkin karena masalah ekonomi, masalah keluarga, juga mungkin karena pergumulan. Juga ketika kita memiliki masalah yang lain. Biarlah itu tidak membawa kita berputus asa. Tetapi kita tetap memiliki pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Yaitu pengharapan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Biarlah itu senantiasa menjadi berkat yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Inilah yang pertama. Lalu bagaimana kita tetap dapat bertahan di dalam pengharapan, baik yang bersifat sementara atau yang bersifat kekal untuk selama-lamanya. Yang kedua, kita harus mengandalkan Roh Kudus sebagai penolong. Di dalam ayat 26 sampai 27 demikian bunyi firman Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27 demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidik hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus sebagai penolong yang menolong kita. Kita harus mengandalkan Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus bukan hanya sekedar sebuah kuasa. Kalau kita menganggap Roh Kudus sekedar sebuah kuasa, maka kita cenderung memanfaatkan Roh Kudus itu untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi kita harus sungguh-sungguh menghargai Roh Kudus itu sebagai pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal yang harus kita hargai dan hormati Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus sebagai penolong, Dia membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Seringkali kita tidak bisa berdoa. Seringkali kita kehabisan kata-kata atau kita punya kata-kata yang banyak.
tetapi itu tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dasar hati kita yang paling dalam. Tetapi Roh Kudus menolong kita untuk mengungkapkannya di hadapan Bapa. Seringkali dalam kesesakan kita tidak mungkin menceritakan kepada orang lain. Mungkin di dalam kesusahan kita tidak bisa mengungkapkan kepada orang lain. Tetapi Roh Kudus menolong kita. Kadang kita hanya menggerang. Saya lihat bagaimana pujian penyembahan di sini luar biasa ya. Dan dikatakan Roh Kudus itu menjadi penolong, membantu kita mengatasi segala kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hidup kita. Saya sendiri punya pengalaman yang luar biasa ketika saya berada di dalam kesesakan jiwa saya. Kira-kira itu 20 tahun yang lalu ketika saya masih tinggal di Mojosari. Saya berada dalam kesesakan yang luar biasa, tapi saya bersyukur karena mendiang Ibu Barnabas selalu membimbing, membantu, mendoakan saya. Sungguh satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Di tengah kesesakan jiwa saya masuk ke dalam kamar, saya berlutut, saya menyembah. Saat itu saya masih ingat, saya menyanyikan lagu I lift my hand to the Lord. Saat itu sedang populer waktu itu. Saya menyanyi dan menyanyi. Tiba-tiba saya merasa saya berada di sebuah gedung gereja yang sangat besar. Dan saya memuji, menyanyi terus. Dan lama-lama telinga saya mendengar. Saya tidak lagi menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris. Saya menyanyikan dalam bahasa roh atau glosolali. Dan saya bersyukur, saya memuji Tuhan tuh. Saya lupa berapa lama ya. Tapi ketika saya berkata amin, hati saya penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dan sampai kepada hari ini, saya bisa menyanyikan pujian-pujian di mana bermazmur. Itu memuji Tuhan bahkan dalam bahasa roh. Dan ketika itulah ya beberapa waktu kemudian ada seorang pendeta ya yang datang di tempat ibadah yang dulu ya, yang dulu sekali. Dan orang ini berkata, Tuhan memberi saya karunia berbahasa, bermazmur dalam roh. Saya kaget, itu apa ya? Saya tidak ngerti ya. Apa yang sedang saya alami saya juga tidak mengerti. Tapi ketika dia menyanyi, menyembah Tuhan, saat itu seperti minyak yang ketemu api atau api yang ketemu dengan minyak. Saya merasakan roh saya ini bernyala-nyala luar biasa. Dan saya memuji seperti yang dia puji. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan itu memberi kekuatan bagi saya sampai kepada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Roh Kudus sebagai penolong menolong kita. Membantu kita mengungkapkan keluhan-keluhan hati kita kepada Bapa di sorga. Dan Roh Kudus juga berdoa bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus berdoa kepada Allah sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah selain Roh Allah itu, selain Yesus Kristus. Dan Roh Kudus tahu apa yang Allah inginkan dari hidup kita. Roh Kudus membantu kita, membawa kita memiliki kerinduan untuk bertumbuh secara rohani ke arah Dia. Bertumbuh di dalam iman ke arah Dia. Lebih lagi mengenal Dia. Lebih lagi mengasihi Dia. Itu kerinduan Roh Kudus bagi kita anak-anaknya. Jika kita memiliki itu di dalam hidup kita, percayalah selalu ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Banyak kali kita mempergunakan waktu kita. Dan bagaimana Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk memberikan waktu. Menjalin hubungan dan persekutuan dengan Roh-Nya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan itu dalam hidup. Berdoa, membaca firman-Nya akan membawa kita semakin lagi di bawah
untuk mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Allah bagi kita anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk membawa keluhan-keluhan kita kepada Bapa, dan juga Roh Kudus menolong kita untuk mengenal kehendak Bapa. Dia berdoa untuk mendewasakan kita secara rohani. Inilah yang kedua. Lalu yang ketiga, apa? Bagaimana kita tetap dapat bertahan di dalam pengharapan, baik yang bersifat sementara, terlebih lagi pengharapan yang bersifat kekal untuk selama-lamanya. Yang ketiga, kita harus mempercayai kebaikan Tuhan. Kita harus mempercayai bahwa Allah yang kita sembah memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ke-28 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 28 demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Firman Tuhan bekerja mempengaruhi jiwa kita. Dan Allah bekerja lewat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Baik itu hubungan kita dengan orang lain ataupun apapun. Tuhan bekerja, turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan di sini bukan kebaikan yang bersifat jasmani, semakin tambah kaya, semakin glamor, semakin terkenal, semakin berkuasa. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi kebaikan di sini adalah kebaikan yang bersifat rohani. Tuhan ingin kita semakin mengenal Dia. Tuhan ingin kita semakin bertumbuh di dalam iman kepadanya. Dan semakin memiliki karakter Kristus itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan, kebaikan di sini bersifat rohani untuk membawa kita bertumbuh secara dewasa ke arah Dia. Di dalam dunia ini kita seringkali mengalami penderitaan. Banyak kali penderitaan itu terjadi karena kita memang hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi begitu banyak penderitaan, ada banyak kesusahan dan sebagainya. Dan bukan hanya itu, penderitaan juga terjadi akibat perbuatan orang-orang yang hidup berdosa di hadapan Tuhan. Kadang kita terkena imbasnya, tetapi di tengah segala keadaan itu, di tengah segala penderitaan itu, kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi, semakin mempercayai bahwa Tuhan memiliki penyediaan bagi kita yang di luar akal kita. Kita punya Tuhan itu luar biasa. Dan supaya kita belajar untuk percaya bahwa Dia berkuasa memberikan mujizat-mujizatnya di dalam hidup kita. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia pribadi yang sangat-sangat baik. Itulah sebabnya kita harus bersyukur, kita harus bangga menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi seringkali jujur, penderitaan yang kita alami adalah akibat dari kesalahan kita sendiri. Mungkin kita terlalu tamak atau serakah. Kita mungkin juga tidak memperhitungkan itu benar atau salah. Kita masuk saja. Dan
Kadangkala ketika kita menghadapi konsekuensi perbuatan kita, kita menjerit kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau tidak menolong aku melepaskan semuanya itu? Padahal itu kesalahan kita. Di dalam segala sesuatu, tetapi dikatakan Tuhan mampu mengubahnya untuk menjadi kebaikan bagi kita. Supaya kita bisa belajar dari kesalahan kita. Dan kita memiliki hikmat di dalam kehidupan ini. Agar kita tidak jatuh ke dalam kesalahan atau dosa yang sama. Punya hikmat untuk tidak mengulang kesalahan kita. Disitulah Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan dan meminta pengampunannya, Dia akan menolong kita untuk kembali ke jalannya yang benar. Dia akan menolong kita untuk mengatasi semuanya, walaupun seringkali masih harus menanggung konsekuensi akibat kesalahan kita. Tapi toh Tuhan tetap menolong kita, sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang semakin buruk dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mempercayai kebaikan Tuhan itu, bahwa Dia memiliki rancangan yang baik dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun yang sukar dalam hidup, percayalah Dia punya rancangan yang penuh damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kisah, ya. Kisah ini dialami oleh seorang pemahat, ya, seorang arsitek. Dia memahat patung di tepi gunung yang sangat terjal, di tepi tebing yang sangat terjang. Dia memahat begitu bagus dan luar biasa hasil pahatannya. Dan saat dia memahat itu, dia begitu mengagumi hasil karyanya. Tanpa dia sadari, dia berjalan mundur dan semakin mundur. Kurang satu langkah saja, dia sudah jatuh ke dalam jurang. Disitulah asistennya berpikir dengan cepat bagaimana menyelamatkan tuannya. Kalau dia berteriak, "Tuan, bahaya belakang," dia pasti noleh dan jatuh. Akhirnya sang arsitek ini mengambil belati yang dia pegang dan dia keluarkan, dia toreh patung yang bagus itu dengan pisau itu. Sang pemahat segera berlari ke depan dan dia tangkap daripada pembantunya ini. Dia pukuli sampai babak belur. Sampai pada akhirnya pembantu itu berkata, "Tuan, kalau saya tidak menoreh lukisan Anda pasti sudah tinggal nama. Karena selangkah lagi Anda berjalan mundur, Anda pasti jatuh ke jurang." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya pemahat ini berkata, "Terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan nyawaku." Bagaimana kadangkala Tuhan membiarkan segala sesuatu yang menjadi kekaguman kita, yang menjadi berhala di dalam hidup kita, itu Tuhan biar singkirkan. Untuk apa? Supaya kita lebih lagi bisa mengenal pribadi Tuhan. Supaya kita bisa lagi bertumbuh ke arah Tuhan itu lebih lagi. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa dan kebinasaan, tetapi kita diselamatkan sampai pada hari Kristus datang untuk menjemput kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus tetap mempercayai kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Karena apa yang menjadi rancangan Bapa di dalam hidup kita adalah baik bagi kita, sebab Allah adalah Bapa yang sangat baik bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang ketiga. Lalu apa yang keempat?
bagaimana kita tetap dapat memiliki pengharapan di tengah segala situasi keadaan dalam dunia ini, baik bersifat sementara, pengharapan yang bersifat sementara, sampai kepada kekekalan, kemuliaan bersama dengan Kristus. Yang keempat, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali dalam hidup, kehendak kitalah yang menjadi utama dalam hidup kita. Tetapi kita belajar untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah senantiasa membawa kita hidup di dalam pengharapan. Kalau kita mengikuti keinginan-keinginan sendiri, pada akhirnya kita mengalami keputusasaan. Tetapi kalau kita hidup selaras dengan kehendaknya, hidup kita pasti dipenuhi dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Tetap berjalan di dalam kebenarannya. Bagaimana Allah menginginkan, apa tujuan Allah memanggil, memilih kita dan membenarkan kita supaya kita kelak dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa tujuan Allah bagi kita? Dia ingin agar kita menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Pribadi Tuhan Yesus, ya, bukan hanya sekedar teladan bagi kita. Hatinya yang penuh kasih. Dia tidak egois, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia benar, kudus, suci, mulia, tidak bercacat celah. Dia rela berkorban untuk kita. Tidak habis-habisnya kata-kata untuk memuji, menyembah Dia. Karena sifat dan karakternya yang sempurna di hadapan Bapa. Tetapi kalau Tuhan hanya menjadi teladan dalam hidup kita, kita pasti frustasi. Karena apa? Karena di dalam hidup kita sebagai manusia, dikatakan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ada kerusakan secara total di dalam diri manusia. Dan kerusakan secara total ini tidak bisa diperbaiki baik dengan psikiatri, psikologis, nasihat, tidak bisa. Tetapi harus diubah yang di dalam manusia, yaitu hati manusia. Itulah sebabnya Allah memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk turun ke dalam dunia ini. Yesus harus rela untuk turun ke dalam dunia ini. Dia bukan hanya sekedar teladan bagi kita, tetapi Dia pemberi kehidupan bagi kita. Dia memberikan kepada kita hayat yang baru, hidup yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Diberi hati yang baru, mengalami kelahiran baru di dalam Dia. Melalui karya salibnya, bagaimana Yesus harus menanggung segala dosa kita. Dan Dia harus menebus hidup kita. Dia harus rela bertukar tempat dengan kita. Dia menggantikan kita menerima hukuman dari Allah Bapa, supaya Allah Bapa memulihkan kita. Di situ Yesus, darahnya harus dicurahkan untuk kita, supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah Bapa. Dan kita dibenarkan kembali di hadapan Allah Bapa oleh karena kebangkitan Kristus.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan Yesus membawa kita dikuduskan. Secara posisi kita dikatakan sebagai orang-orang yang kudus. Tapi dalam perjalanan hidup, Dia terus menguduskan kita secara progresif. Langkah demi langkah dalam hidup kita terus dikuduskan oleh Tuhan. Terus diproses oleh Tuhan. Walaupun kita tidak pernah sempurna, Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Kelak ketika Dia datang, Dia menyempurnakan kita. Itulah waktunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menguduskan kita bagi Bapa. Supaya apa? Kita didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mengubah hidup kita. Roh Yesus Kristus yang diam di dalam kita itulah yang membawa kita mengalami kelahiran baru. Memiliki hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Bapa. Sehingga kita dapat hidup mengikuti teladan Kristus. Bukan karena kebenaran kita, bukan karena kebenaran kemampuan kita, tetapi karena Roh Kristus yang diberikan kepada kita. Itulah yang memampukan kita hidup meneladani apa yang Yesus kerjakan di dalam hidup. Jadi kalau kita memiliki karakter yang sudah diubah Tuhan, jangan kita sombong. Karena apa? Karena itu berasal daripada Tuhan juga. Dan bagaimana kalau hidup kita masih toreng-moreng, belepotan, jangan putus asa. Datang terus kepada Tuhan, ubah hidupku. Seringkali dalam doa kita memiliki kita menginginkan pemulihan secara jasmani. Mungkin pemulihan keuangan, keluarga, kedudukan dan sebagainya. Tidak salah, tetapi jangan lupa Tuhan pulihkan hidupku. Jadikan aku memiliki watakmu yang baik itu dalam hidup. Itulah yang Tuhan sebenarnya kehendaki. Jika kita hidup di dalam kehendaknya, kita hidup berbuah bagi Tuhan. Percaya apa saja yang kita doakan, Tuhan itu mendengar dan Dia mampu mengabulkan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu membawa kita hidup terus di dalam pengharapan. Bagaimana pribadi Kristus yang begitu mulia boleh menjadi penolong dalam hidup kita. Bagaimana setiap hari kita harus mengandalkan Dia di dalam hidup ini untuk dapat hidup mengikuti jalannya, seturut kehendaknya. Tuhan memanggil dan memilih kita, membenarkan kita supaya kita kelak dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Biarlah itu menjadi pengharapan yang sejati bagi kita. Keempat hal bagaimana kita dapat memiliki pengharapan di dalam Kristus. Yang pertama, kita harus benar-benar fokus pada kemuliaan bersama dengan Kristus. Yang kedua, mengandalkan Roh Kudus itu dalam hidup kita sebagai penolong yang menyertai kita setiap hari. Dan yang ketiga, kita harus tetap mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat baik, Bapa yang sangat baik bagi kita. Jangan pernah menyalahkan Dia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang keempat, bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Membawa kita semakin mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam hidup. Dan membawa kita semakin mengenal mengasihi Dia. Semakin mengenal, semakin mengasihi Dia. Dan itulah yang membawa hidup kita senantiasa penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.